Selamat malam para pendengar Prestasi FM dimanapun berada. Malam hari ini acara Winner Professional and Art Community. Komunitasnya para usahawan dan seniman dari berbagai profesi. Malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan dengan tema Merdeka menurut firman Tuhan. Merdeka menurut ketentuan dari firman Tuhan. Oke, beberapa narasumber sudah hadir di studio. Kita akan segera memulainya. Kita akan naikkan satu pujian masuk ruang Maha Kudus. Dengan darah anak domba masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa, masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku Tuhan.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang bertata di atas pujian umat-Mu. Kami mau terus memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Hari ini Bapa, kami bersyukur kami boleh berkumpul bersama, baik di dalam tempat ini maupun juga bersama dengan para pemirsa Radio Prestasi. Hari ini kami mau memulai acara ini Bapa. Kami mau Tuhan melalui acara ini kami mengerti akan kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Engkau. Urapi setiap kami Tuhan. Baik kami yang akan memberikan kesaksian-kesaksian ataupun menjadi narasumber maupun setiap para pemirsa. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau bagikan buat setiap kami. Berikan kami hati, telinga seorang hamba, seorang murid, untuk kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami serahkan seluruh acara pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Ya, thank you. Oke, malam hari ini kita akan sharing firman Tuhan dengan tema Merdeka menurut firman Tuhan. Merdeka menurut firman Tuhan. Sebelumnya kita akan perkenalkan satu persatu. Saya Restiono dari GBI. Saya Meli dari GBI. Saya Landing dari GBI. Saya Alex dari GKG. Saya Sarah dari GKG. Saya Poltak dari GBI. Saya Lasmono dari Abalon. Saya Suyan dari Abalon Ministry. Saya Pendeta Frank Kombaitan dari GPDI Siloam Family. Oke, thank you. Kita akan segera mulainya dengan tema Merdeka menurut firman Tuhan. Merdeka menurut firman Tuhan. Jadi seringkali kita melihat banyak orang yang merasa merdeka terus bertindak bebas, yang kadang-kadang melanggar rambu-rambu lalu lintas, juga ketentuan peraturan hukum dan peraturan negara. Nah, tapi dalam hal ini kita akan sharing firman Tuhan. Kemerdekaan yang dalam kaitannya batasannya dengan firman Tuhan. Saya yakin kalau tidak melanggar firman Tuhan, untuk peraturan yang lainnya juga bisa tidak dilanggar juga. Oke, kita akan mulainya. Banyak hamba Tuhan di sini yang akan sharing. Kita akan mulai dulu dari Pak Poltak, silakan Pak. Ya, selamat malam rekan-rekan semua, sahabat-sahabat Kristus, kekasih-kekasih Kristus, dan para pendengar Radio Prestasi FM yang diberkati Tuhan. Tema pada malam hari ini yang menjadi sharing firman Tuhan pada malam hari ini adalah merdeka menurut firman Tuhan, bukan berarti semau gue. Ya, beberapa hari yang lalu kita semua merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, negara kita Indonesia yang ke-71, di mana semarak perayaan bisa kita lihat di beberapa pelosok negara kita. Kemerdekaan yang kita terima ini hasil perjuangan dari pahlawan bangsa yang berkorban, mengorbankan nyawanya, jiwa raganya demi bangsa dan demi untuk satu tujuan yang dinamakan kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan yang kita nikmati pada hari ini juga dibatasi oleh kemerdekaan orang lain, yang artinya kemerdekaan yang kita alami ini adalah tidak boleh juga merampas, mengekang kemerdekaan orang lain. Dan kita juga dibawa menikmati kemerdekaan ini di bawah ideologi Pancasila dan pilar kebangsaan. Di situ ada NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, bahkan juga di situ ada yang namanya Persatuan Bangsa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kemerdekaan menurut Kristus artinya bahwa kita ini sudah merdeka dari dosa, kutuk dosa. Ya. Yesus Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan dia bangkit dari kematian, dan dikatakan di situ maut sudah dikalahkan dan kita dimerdekakan dari dosa. Nah, saudara, saya mau bacakan kebenaran firman Tuhan yang ada di Galatia 5. Perikopnya mengenai kemerdekaan Kristen. Ditulis di situ supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita.
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kita sebagai orang percaya sudah dimerdekakan, tentunya kita tidak memberi diri kita lagi dikuasai oleh dosa yang ada di dalam keinginan daging, keinginan mata, bahkan keangkuhan hidup. Yang artinya bahwa kita merdeka di dalam Kristus, itu berarti kita memberikan diri kita menjadi hamba kebenaran, menjadi saksi-saksi Kristus, maupun di dalam segala aspek kehidupan kita dimerdekakan menjadi orang yang merdeka. Nah, saudara, menarik sekali bahwa ketika orang percaya sudah dimerdekakan, dia tidak lagi memberi dirinya menjadi hamba dosa. Artinya dia tidak dikuasai lagi oleh segala keinginan-keinginan dosa yang lahir dari keinginan-keinginan daging. Nah, saudara, kita sebagai orang merdeka di dalam Kristus, kita dituntut untuk bertanggung jawab di dalam kemerdekaan kita. Kita tidak boleh lagi menggunakan kemerdekaan ataupun menikmati karunia kemerdekaan di dalam keselamatan dalam Kristus untuk hidup semena-mena dan bertindak semau gue, seperti tema pada malam hari ini. Karena dikatakan apabila kita masih terus di dalam hamba dosa, menjadi hamba daging, keinginan daging, kita dikuasai oleh si jahat, maka sesungguhnya kita tidak atau bukan orang merdeka. Nah, saya mau bacakan lagi satu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab Roma. Saudara yang terkasih Tuhan, kitab Roma ayat yang ke-6, pasal ke-18 sampai yang ke-20. Saya bacakan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian, hai kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Nah, saudara, dikatakan kalau kita menjadi hamba dosa, maka kita bebas dari kebenaran. Itu berarti bahwa tidak ada kebenaran di dalam kehidupan kita sedikit pun. Nah, saya mau memberikan satu analogi. Ketika seseorang diberikan oleh kepala negara ataupun kepada negara, baik itu amnesti ataupun grasi ataupun rehabilitasi, saya mau katakan siapa yang bisa menyanggah hal tersebut? Tidak ada satu lembaga pun yang bisa menyanggah keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh presiden, kepala negara ataupun konstitusi. Demikian juga dengan Kristus. Ketika Kristus sudah membebaskan kita, menguduskan kita, memuliakan kita dan membenarkan kita, tidak ada lagi pendakwaan dari iblis dalam kehidupan kita. Hal itulah yang harus digarisbawahi. Jadi ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa dan Kristus sudah mematahkan segala kutuk maut di dalam kehidupan kita, maka kita tidak lagi terintimidasi oleh kuasa si jahat, oleh kuasa si iblis yang terus mengganggu kita dan mengintimidasi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah yang menjadi bagian kita yang harus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita, bahwa inilah yang menjadi semangat kita untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan dan menjadi hamba kebenaran, sebab kita dimerdekakan untuk masuk ke dalam kasih karunia-Nya secara penuh, yang berarti bahwa kita juga harus memberitakan kabar baik ini, kemerdekaan ini bagi setiap orang yang terintimidasi, bahkan yang belum mengenal kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini adalah kemerdekaan yang semu, yang artinya kemerdekaan yang bisa kita nikmati terbatas hanya sampai di dunia ini. Tetapi kemerdekaan sejati di dalam Kristus ini akan membawa kita kemenangan demi kemenangan, bahkan sampai kekekalan. Nah, pada malam hari ini ada beberapa hamba Tuhan yang akan terus memberikan share satu dengan yang lainnya. Saya rasa hanya itu dari saya. Ya, oke, terima kasih. Jadi kalau memang sebenarnya kalau kita merasa merdeka,
tetapi melakukan sesuatu yang melanggar karena kita merasa suatu kebebasan, justru pada saat kita merasa melakukan pelanggaran itu pun udah merasa tidak bebas, tidak merdeka loh. Benar nggak ya? Ya, kalau kita melakukan suatu pelanggaran, karena kita sebelumnya kita merasa bahwa kita udah bebas, merdeka, boleh bertindak ini itu. Nah begitu kita sudah mulai melanggar satu aturan, saya yakin orang itu pasti cemas, ya, khawatir, takut kalau ketahuan, takut kalau divonis ini itu. Jadi benar-benar kalau mau merdeka ya ikutin aja aturan main dari firman Tuhan. Coba sekarang Pak Franky, Pak, silakan Pak. Shalom pemirsa prestasi yang ada dan hamba Tuhan yang ada di studio. Saya sangat syukur mendapat tema seperti ini dari hambanya Pak Led. Saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa kemerdekaan itu adalah, di dalam firman Tuhan berkata itu adalah pemberian Tuhan. Kalau 1945 negara kita merdeka melalui tumpah darah daripada para pahlawan. Perjuangan. Tapi kalau kemerdekaan sesungguhnya dalam Alkitab itu adalah pemberian Kristus. Jadi tadinya kita adalah orang-orang yang antri dalam neraka. Kita adalah orang-orang yang berjalan dalam neraka itu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, maka Dia berikan kita keselamatan. Berarti kita dimerdekakan. Kalau bicara dimerdekakan, berarti kita tidak dibudaki lagi. Kalau orang yang dibudaki itu adalah orang yang tidak merdeka. Nah, kalau orang yang merdeka itu adalah orang yang bisa berekspresi. Jadi kalau misalkan kita telah dimerdekakan oleh Kristus, berarti kita harus penuh dengan ucapan syukur. Satu ayat dulu kita lihat dalam Galatia 5, tadi sama dengan Pak Poltak berkata, tapi ada ayat yang bagus, lihat 13. Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Perhatikan. Nah, kita adalah orang-orang sebetulnya tidak dalam hitungan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi karena kasih karunia, dikatakan karena kasih Allah kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengurniakan Anak Tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau saudara baca dalam 1 Petrus pasal 9 dikatakan bahwa kita adalah umat-umat Allah yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah merdeka. Tadinya kita adalah antri dalam neraka itu, kita orang-orang yang dibudaki oleh iblis, ya. Saudara tahu kalau dibudaki itu seperti kalau kita di kampung, saudara perhatikan, itu kalau misalkan kita membajak sawah, maka kambing atau sapi atau kerbau itu ditarik tali dari hidungnya. Kalau si penunggang kuda atau kambing ini tarik sapi tarik ke kanan, maka sapi ini akan ke kanan. Kalau ditarik ke kiri, maka akan ke kiri. Kalau tarik dua-duanya, maka dia akan berhenti. Nah, demikian dengan orang yang tidak merdeka. Orang yang tidak merdeka itu adalah orang yang tidak bisa buat apa-apa, diatur, ditunggang. Nah, selama ini maka kita lihat tema yang ada bahwa kita dimerdekakan menurut firman Tuhan dan jangan buat semau gue, kan gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau kita menghargai keselamatan yang Tuhan berikan, kita menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan, maka satu hal firman Allah berkata bahwa kita jangan melakukan hal-hal dosa. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, perhatikan, Kejadian berkata bahwa manusia pertama, Adam dan Hawa, dikatakan bahwa mereka tadinya hidup bergaul karib dengan Allah, bisa berbicara. Tetapi karena dosa, perhatikan, yang membuat kita tidak merdeka itu adalah dosa. Nah, karena dosa sehingga Adam dan Hawa, khususnya Hawa yang pertama dia makan buah itu, setelah Hawa makan diberikan kepada Adam, dan akhirnya apa? Setelah mereka tahu mereka berdosa dan mereka telanjang, mereka hidup dalam ketakutan, nah mereka diatur oleh kuasa kegelapan sehingga mereka tidak bisa merdeka. Nah, waktu Tuhan berkata, di manakah engkau Adam dan Hawa? Mereka berkata, kami bersembunyi sebab kami telanjang. Nah, orang yang tidak merdeka itu adalah orang yang hidup dalam ketakutan. Nah, kalau kita mau dimerdekakan oleh Tuhan, perhatikan sekali lagi, itu bukan karena hasil usaha kita, Pak, Ibu. Bukan karena bapak yang baik atau ibu yang baik, pemuda-pemudi yang baik.
atau bukan karena pendeta gembala yang baik, tetapi pemberian Tuhan secara kasih karunia. Tidak ada hitung-hitungan. Firman Allah berkata bahwa waktu dia mati di Golgota, dikatakan sudah selesai. Kalau berkata sudah selesai, maka kita tidak ada urusan lagi dengan dosa. Bukan berarti sekarang ini tidak ada dosa. Perhatikan, di dunia ini, perhatikan Alkitab berkata bahwa di kolong langit ini tidak ada seorang pun yang baik. Setuju? Katakan sama saya, pendeta yang paling baik siapa? Pendeta yang paling benar siapa? Nggak ada. Artinya apa? Selama kita ada di dunia ini, kita harus bergumul dengan perbuatan-perbuatan yang ada di dunia. Maka firman Allah berkata bahwa sesungguhnya kita harus menjadi terang bagi orang lain. Nah, pada waktu kita telah dimerdekakan oleh Tuhan, dikatakan tadi tema yang ada, jangan sampai kita semau gue. Artinya apa? Yang pertama ingat, iblis akan terus bekerja. Dan dia akan terus bekerja membuat supaya kita tidak merdeka lagi. Dia akan buat supaya kita tunduk di dalam kuasa kegelapan. Itu sebabnya kalau kita sudah dimerdekakan, tadi firman Tuhan berkata di dalam Galatia pasal 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Semau gue kan itu dalam dosa, Pak. Setuju nggak? Semau gue dalam dosa. Ini kan nggak apa-apa kok. Ya, ada suatu jemaat bilang, Pak Pendeta yang penting kesembuhan, kedukun. Nggak bisa, nggak bisa. Kita jangan kompromi. Dan saya juga tidak setuju orang berkata, Pak Pendeta kalau bisa kita sih nggak usah rohani-rohani banget. Nggak bisa. Kita harus rohani. Setuju nggak? Yes. Karena kita telah dimerdekakan. Nah, pada waktu kita dimerdekakan, sekali lagi malam ini saya tegaskan, iblis tidak suka kita merdeka. Iblis kan dalam bahasa asli berkata itu adalah diabolos. Arti diabolos, penduduk, pendakwa, penfitnah. Nah, bagaimana caranya supaya kita sekarang dimerdekakan oleh Tuhan dan kita tidak main-main soal kemerdekaan itu? Alkitab berkata tadi apa? Bahwa kita harus hidup dalam kebenaran, Pak. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita di dalam kemerdekaan itu. Tetapi waktu kita hidup di dalam dosa, kita kompromi dengan dosa, maka pasti secara automatically kita hidup dalam perbudakan. Nah, pada waktu kita hidup dalam perbudakan, maka itu yang namanya kita main-main soal hidup. Semau gue, kira-kira gitu, Pak Lens. Ya, thank you. Tadi Pak Peggy berkata bahwa ketakutan ya, Pak ya? Ya. Ya. Nah, kenapa orang jadi takut? Karena pasti melakukan suatu pelanggaran, kesalahan ya. Kalau kita nggak merasa salah ya dimanapun juga kita akan tenang aja. Nah, makanya kita mesti belajar, artinya kita belajar kalau nggak bisa jangan janji ya, supaya kita nggak dituntut orang, karena memang orang juga berhak menuntut karena sesuai apa yang kita katakan kan. Jadi kalau kita memang nggak sanggup, lebih baik jangan. Jadi supaya nggak ada rasa khawatir, nggak ada takut, gitu kan. Oke, Pak Alek, silakan menambahkan. Iya, selamat malam dan shalom. Saya tertarik untuk membahas tentang kenapa sih masih ada mereka yang katanya sudah merdeka tapi masih hidupnya sama gue. Ya? Ya. Saya membaca dari firman Tuhan dalam Efesus pasal yang 4, dikatakan dengan demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai dikatakan kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Nah, jadi yang saya mau soroti pertama adalah bicara tentang kedewasaan penuh. Seringkali yang saya melihat orang merasa sudah cukup ketika datang ibadah hari Minggu, kasih persembahan dengan firman Tuhan, pulang, that's all. Ya, tetapi apakah cukup ketika dia dengar firman Tuhan yang mungkin ada yang 1 jam, ada yang 30 menit, yang mungkin waktu dia dengar itu tiba-tiba dia punya handphone berbunyi atau apapun, sehingga konsentrasi terganggu. Jadi dari 30 menit firman Tuhan yang dengar itu, berapa yang benar-benar itu sampai dia mengerti dengan baik?
Nah, sehingga di beberapa gereja yang saya tahu mereka perlu adanya pembinaan lebih lanjut, ada ibadah tengah minggu dan sebagainya. Semua itu dilakukan supaya jemaat itu punya tujuan bahwa saya ketika saya bergabung di satu gereja ini, saya harus mencapai kedewasaan penuh. Kalau saya tidak dewasa, maka cenderung saya adalah anak-anak. Dan sebagai anak-anak kita lihat kan, kita tegur hari ini, dibikin salah, besok dia buat kalau saya, ini anak-anak. Tapi kalau orang dewasa, sekali dia tegur, biasanya sudah cukup. Tapi kalau anak-anak, dia akan terus dan terus dan terus. Dan saya tertarik juga berbicara tentang semau gue ini. Di dalam surat Paulus, di dalam jemaat Korintus pasal 2, dikatakan ada 3 jenis manusia. Manusia duniawi, yang pasti bukan kita. Yang kedua, manusia rohani, ya. Yang ketiga, manusia rohani yang hidup dalam tabiat duniawi. Ya, jadi kalau saya melihat seseorang, kenapa kok orang ini kayaknya hidupnya semau gue, padahal dia sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka saya mengatakan gampang sekali. Saya tinggal melihat, ini kalau dia manusia duniawi, wajar. Berarti dia belum dimerdekakan. Yang kedua saya lihat, kalau dia sudah katakan sudah menerima, sudah dimerdekakan, tetapi masih demikian terus, berarti dia manusia rohani yang masih hidup dalam tabiat duniawi. Ya, sehingga tidak kaget saya mengatakan kalau kehidupannya seperti begitu. Sehingga kemerdekaan yang begitu mahal, karena dengan darah Kristus dia telah dibeli dan dikatakan harganya telah lunas dibayar, tetapi kenapa dia sia-siakan? Ya, kemarin saya baru baca di salah satu media sosial lah, gitu. Kita punya salah satu penyanyi. Dulu katanya waktu dia menikah, dia Kristen. Entah bagaimana, terus dia pindah ke seberang, tapi yang masih dia pindah ke Buddha. Dan saya baca terakhir, dia pindah lagi ke seberang lagi. Ya, saya lihat, kenapa begini ini ya? Memang negara kita menjamin bahwa ada kemerdekaan, bahwa kita boleh. Tetapi kenapa kok sampai seseorang itu bisa semudah seperti itu? Kembali kepada kedewasaan rohani. Apakah dia bertumbuh? Saya percaya kalau dia bertumbuh, maka dia akan menghargai. Oh, saya dipanggil Tuhan, saya dibeli, harganya lunas dibayar. Dan ketika dia punya kedewasaan penuh, dia mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan dia akan terus hidup di dalam itu semua. Tetapi kalau dia belum mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan dia, maka dia pikir, ya, hari ini saya bikin dosa. Kan ada firman Tuhan, jika kita mengaku dosa, maka saya mengaku dosa lagi. Iya kan, ada itu semua. Dia pakai firman, saya tidak menyalahkan. Tapi itulah anak-anak, ya. Tidak kaget kalau anak-anak demikian. Tetapi kalau orang dewasa, saya mengatakan, dia belajar, dia tidak akan hidup. Tapi kalau saya juga memperhatikan, kalau ini terus berulang dan terus berulang, saya ada tanda tanya sedikit. Mungkin orang ini masih terbelenggu oleh ikatan kuasa kegelapan. Yes. Ya, sehingga di dalam beberapa gereja saya mengatakan mereka punya pelayanan khusus untuk pelepasan jemaat harus mengalami hal tersebut. Saya mengatakan itu hal yang baik sekali. Sehingga jemaat ini waktu dia masuk, dia sudah terima Yesus, bagus. Setelah itu dia bertumbuh, tetapi juga dia mesti dilihat kira-kira di dalam sejarah kehidupannya, apakah mungkin dulu orang tuanya itu ya mungkin suka kedukun dan sebagainya, ya kita tidak tahu kan. Tetapi itu semua kan ada kutuk yang mengikat dia, sehingga kalau ada keterikatan seseorang dengan kutuk dan sebagainya, saya mengatakan dia tidak akan pernah maju-maju dalam kehidupan dia. Dia akan terus jatuh pada hal yang sama, naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Terus sampai berapa lama? Saya mengatakan sampai dia memberikan diri dia untuk dilayani, dibebaskan daripada segala belenggu, kutuk dan sebagainya. Saya mengatakan itu dia akan bertumbuh secara kedewasaan rohani yang saya pikir itu saja. Ya, oke. Memang kalau orang bisa bertindak semau gue itu dia merasa sedang merdeka, sedang bebas, sedang punya kemampuan, potensi, mungkin lagi banyak duit, ya kan? Jadi bisa semau-mau yang semau gue aja gitu. Silakan Pak Henry, semau gue gimana nih? Ya, shalom. Shalom. Dengan prestasi yang dengan Tuhan. Kemerdekaan itu dirindukan oleh tawanan dan budak. Dan ketika tawanan itu dimerdekakan, dia merasa bebas. Dan juga demikian budak. Ketika dia dimerdekakan, dia bebas dari budak. Nah, kalau kita bebas dari budak dosa dan tawanan dosa.
Tapi ketika kita dibebaskan, seyogianya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Ya, artinya begini, analoginya begini. Kalau kita sudah dibebaskan, jangan kita lari ke hutan. Ya, kita hutan liar lagi, jadi liar. Ya, setelah diperdekakan, lari ke hutan, ya kita menjadi liar. Artinya kita lepas dari mulut singa masuk ke mulut harimau. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau sebaiknya kita ke taman Tuhan. Tapi jangan salah taman juga. Entah ke Taman Impian Jaya Ancol, banyak kuntilanak, ya. Dan atau kita ke Taman Lawang, LGBT. Jadi ini kita harus benar-benar konsen kepada kemerdekaan yang diberikan secara cuma-cuma melalui pertumpahan darah yang kudus, ya, dan yang mahal. Dibilang darah yang mahal. Kita ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang mahal. Jadi inilah yang perlu kita waspadai ketika kita mendapatkan kemerdekaan. Kemerdekaan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi kita pura-pura baik atau purba, ya. Ya, akhirnya itu akan terbongkar pada akhirnya, ya. Karena itu tidak akan bertahan lama. Apa yang kita simpan lama-lama, sesuatu yang busuk kita simpan lama-lama berbau dan akhirnya terbongkar. Dan saya mau ambil dari firman Tuhan di 2 Petrus. Maaf, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Yang demikian bunyinya, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, kita sudah dibebaskan dari hamba dosa dan kita ditebus oleh Yesus. Oleh karena itu kita tidak boleh menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa, ya, dan menyelubungi kejahatan-kejahatan kita. Tapi kita harus menjadi hamba Allah. Kalau kita menjadi hamba Allah berarti kita akan tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Kristus, ya. Dikatakan Kristus pada kita bahwa kita harus hidup dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita merdeka, Yesus mengatakan bahwa tidak semua orang yang menyebut Tuhan, Tuhan akan maju masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Dan kita ini adalah bukan sebagai pendengar firman, tapi sebagai pelaku firman. Saya kira itu saja. Terima kasih. Iya, oke. Jadi ini tapi apa? Jangan lagi jadi hamba dosa ya, Pak. Ya. Kalau udah jadi hamba dosa itu berarti terbelenggu, tidak bebas lagi. Gitu. Di sini ada beberapa ibu-ibu nih. Siapa yang mau ini? Bu Isen. Ya, selamat malam pemirsa. Kalau menurut tadi saya sebenarnya mau buka ayat yang 1 Petrus 2 ayat 16 ya. Tapi bersyukur kita berarti sehati ya. Saya mau bacakan sedikit. Menurut Oxford Dictionaries, definisi dari kata merdeka atau freedom adalah kekuasaan atau hak untuk bertindak, berbicara atau berpikir dengan bebas. Sementara menurut KBBI, merdeka berarti bebas, berdiri sendiri, tidak terikat dan leluasa. Ya, tapi kita seringkali ya kayak tadi ada beberapa narasumber berkata kebebasan itu bukan berarti bebas semau gue gitu ya. Saya pelayan penjara-penjara ya, hampir Sultanah Air, dan hari tadi juga baru melayani di RP Cipinang narkotik, dan kemarin-kemarin selama bulan Agustus juga berbicara tentang kemerdekaan. Dan di situ sebelum saya bawakan firman ada sharing kelompok ya. Saya katakan apa yang seringkali membuat kita tidak merdeka, padahal kita hidup di negara Indonesia merdeka bahkan sudah 71 tahun ya. Dan mereka banyak yang berkatakan bahwa mereka nggak bisa merdeka karena mereka masih ada di jeruji besi ya.
Jadi mereka berpikir merdeka itu secara lahiriah gitu loh. Nah, tapi ada juga yang mengerti bahwa saya belum bisa merdeka karena saya masih kedagingan, masih melakukan dosa, masih khawatir, masih benci, masih menginginkan milik orang lain, istri orang dan lain sebagainya. Jadi mereka ada yang sadar gitu ya. Nah, kita bersyukur kalau kita punya Allah yang sudah memerdekakan kita, ya, dengan di atas kayu salib kita semua dimerdekakan dari budak dosa. Nah, dikatakan di sini tadi di Galatia 5 ada masalah, ada yang bahas juga tadi. Ada ya, Galatia 5 ayat 1 ya. Kenapa salah satu alasan seringkali menjadikan kita tidak merdeka karena kita tidak sungguh-sungguh menyadari akan karya Yesus di kayu salib dan juga tidak teguh berdiri. Jadi katakan di sini supaya kita teguh dan jangan mau dikenakan hukum perhambaan. Itu yang saya bagikan kepada teman-teman dan juga para pemirsa di sini, bahwa dikatakan di Yohanes 8, coba ya kita lihat bersama Yohanes 8 ayat 31. Dikatakan di sini, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kemerdekaan, dan kemerdekaan itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Nah, perhatikan yang terakhir. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kita harus benar-benar menyadari bahwa kita ini merdeka di dalam Tuhan. Kita jadi hamba dosa, jadi hamba kebenaran. Itu yang boleh saya bagikan. Tuhan memberkati. Ya, sebenarnya gini, kalau orang itu benar-benar sudah merasa merdeka, dibebaskan, saya yakin pasti dia akan lambat laun pasti akan bertindak menuju hal yang benar, ya. Kalau dia nggak merasa menikmati dia sudah dibebaskan, dimerdekakan, ya udah tetap perbuatannya tetap seperti yang kemarin-kemarin terus. Nah, padahal pada saat dia melakukan sesuatu itu kan, setelah selesai melakukan kan dia tertuduh, ya, takut dan khawatir gitu. Nah, memang kembali lagi, kalau memang ada orang bilang kalau ada kasih, ada Tuhan ada dalam hati kita, pasti perbuatannya berubah dong. Kalau nggak berubah ya cuma di bibir aja. Gitu ya. Oke, Pak Benyamin, silakan. Iya, selamat malam, shalom. Ini kalau Pak Benyamin kan sudah dibebaskan dari sakit, Pak, ya, sudah merdeka dari kanker, Pak, ya. Iya. Nah, gimana caranya nih? Saya mau bagikan di firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat 22. Saya akan baca. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, saya tidak bicara yang banyak, saya bicara tentang pengalaman pribadi. Biasanya kalau pengalaman pribadi itu memang kita yang alami. Ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita tidak boleh bermain-main. Itu saya sudah rasakan. Ketika saya sebagai pendeta, kita bermain-main di area itu. Pendeta paling banyak bermain di area itu. Jujur. Dia tahu, dia sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan, tapi dia bermain dengan dosa. Dosa apa saja, saya tidak mengkotak-kotakan. Tetapi bagi Tuhan dosa tetap dosa. Tidak ada dosa putih, tidak ada dosa yang kecil, tapi semua sama. Oh, putih. Nah, tidak ada. Bagi Tuhan semua sama. Ketika kita bermain di area itu, Tuhan udah bilang di ayat terakhir itu, ya, upah dosa maut. Jelas, kamu udah dimerdekakan, kamu tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi sebagai hamba Allah, sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus. Janji Tuhan tadi di ayatnya, hidup kekal. Itu Tuhan nggak kayak kita, ya, bahasa Jawanya neko-neko gitu, enggak, dia langsung to the point ngomong. Tapi kita manusia seringkali bermain-main di area itu gitu. Tawar-menawar. Iya. Tadi Pak Harrison juga bilang,
udah enak ditemani, lari ke hutan lagi. Nah itu kan benar, kita sekali sering ada di area itu. Karena itu Tuhan, ketika Tuhan menjanjikan, aku sudah menebus engkau dengan darahnya, kita mensyukuri siapa kita gitu, termasuk siapa saya gitu. Ketika saya mengaku di hadapan Tuhan, area itu dibebaskan oleh Tuhan. Dibebaskan. Ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, kita beres di hadapan Tuhan, maka semua Tuhan bisa membebaskan dari segala ikatan-ikatan yang ada mengikat kita. Karena Tuhan udah bilang, apa yang kau ikat di bumi ini ya terikat di surga. Tapi apa yang kau lepaskan, maka juga akan terlepas di surga. Termasuk untuk itu, ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Itu dibebaskan karena janji Tuhan, engkau dimerdekakan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Ketika saya dimerdekakan oleh Tuhan, saya diingatkan tidak lagi bermain-main di area itu. Dan saya mengakui di hadapan Tuhan, dan Tuhan pulihkan, termasuk kesehatan saya, termasuk sembuh dari kanker. Itu yang Tuhan nyatakan. Sampai hari ini saya bilang, Apakah mau main lagi, Pak? oh enggak. Disitulah kita harus menghargai bahwa kemerdekaan yang Tuhan beri itu sangat dahsyat. Terima kasih, Pak. Betul, kita ini kalau kita itu kalau menurut Kristen kan bahwa kita ini dipilih ya, dipilih Tuhan kan, bukan kita yang memilih tapi kita yang dipilih. Ini belum lama ini saya dikenalin satu Pak saya kenalin ini. Wah, kalau saya sebutin orang sini pasti orang juga heran. Oh gitu ya, wah gini. Begitu saya dapat broadcast itu, ada orang yang kasih informasi saya, Pak itu orang yang penipu, Pak, ngumpulin orang, makan uang sono sini. Nah ini kalau kita kaitannya, sebetulnya kan dia sudah merdeka sebagai hamba Tuhan, bisa naik mimbar, ya kan, sharing kemana-mana. Tapi perbuatan dia sendiri yang menjerat dia tidak merdeka. Jadi, wah aku pasti yang benar sih, iya benar. Kalau nggak percaya boleh dicek ke ini. Dia ngumpulin orang makan uang. Nah ini sebetulnya kan dia sudah merdeka loh, ya kan? Kalau dia berbuat benar, dia merdeka kan, bisa dipanggil ke gereja mana-mana, khotbah kemana-mana, itu udah suatu kemerdekaan. Tapi karena ini sesuatu yang seperti ini, akhirnya itu. Jadi belum lagi ada lagi yang, itu udah bukan rahasia umum lah. Kita sekarang lagi banyak terjadi kan, masalahnya kan kalau nggak uang, ada perselingkuhan, yang LGBT. Sebetulnya dia sendiri yang mengikatkan, yang membuat dia nggak merdeka. Saya juga kaget tuh, Pak, nanti saya kenalin Pak, nanti orang ini ketemu Pak Lisa lagi gitu. Oh ya, saya pun juga agak kagum juga. Oh boleh, begitu ini, wah langsung informasi seperti itu. Nah itu akhirnya dia sendiri yang buat terbelenggu, ya kan, pasti ketemu orang juga pasti tidak takut, ya kan ini. Padahal aku bilang, waduh ini orang hebat dan ini. Tapi tahunya itu. Bu, silakan Bu, ngapain Bu? Sambil. Ya, saya mau nambahkan sedikit, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Memang kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita diangkat dari lubang gelap ke dalam tempat terangnya yang ajaib. Kita dimerdekakan oleh Tuhan dengan kebebasan, ditebus segala dosa-dosa kita yang lama, disucikan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan saat kita dimerdekakan itu gak gampang, gak seperti membalikan telapak tangan, bebas, merdeka, terus kita terus rohani terus. Ya memang kita harus berusaha untuk rohani. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iblis tidak pernah tinggal diam. Dia selalu berusaha kembali menarik. Ada seorang yang terkenal juga, dia pernah bilang, jangan sekali-kali kamu menyentuh barang narkoba itu sendiri. Karena sekali kamu menyentuh kamu tidak akan pernah lepas dari itu. Terjerat terus. Nah, ada seseorang yang sudah ingin melepaskan itu dari narkoba itu sendiri. Tetapi kenyataan, iblis tidak pernah tinggal diam, selalu merongkong, ayo. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan memang
tidak bisa dipungkiri, saat kita mau bebas memang kita harus benar-benar bebas, berserah penuh sama Tuhan. Karena godaan di luar sana itu sungguh luar biasa. Bukan hanya narkoba saja, masalah yang lain. Saat kita ditebus oleh Tuhan, saat kita dekat sama Tuhan, saat kita ingin menjauhkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, godaan dari luar itu makin kenceng, terus mendesak kita untuk gimana kita menjatuhkan kita kembali. Karena itu yang kami alami, kami satu keluarga. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, suami saya sudah disembuhkan oleh Tuhan, dan kita merasa bebas. Dan kita bersaksi, menyaksikan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi di luar itu, intimidasi, masalah, apapun terus sepertinya tuh dari segala penjuru tuh, ayo, kayaknya tuh mengejar kita terus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya berkata, kami berkata kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan memampukan kami untuk kami tetap bersyukur, memegang apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kemerdekaan itu harus tetap kita kerjakan, kita jaga. Gak cuma dapat kemerdekaan terus kita enak-enak saja, duduk manis, gak ada berbuat apa-apa. Tapi kita terus harus berjuang. Memang kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, bebas secara rohani, tetapi kita terus harus memperjuangkan kemerdekaan itu. Gak bisa kita terus enak-enak. Kita harus berjuang, menyampaikan, memperkuat iman kita, diri kita dengan hal-hal yang positif, dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, supaya saat godaan itu datang, saat penjajah itu mulai mungkin menggerogoti kita, mau menarik kita, mengambil kita kembali, kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali merdeka tetap merdeka. Amin. Bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, pokoknya tadi Bu Sapeta bilang jangan coba-coba. Jangan coba-coba sendiri. Nggak usah nyoba, ya kan? Kalau kita nyoba pasti kejeblos. Jangan pengen nyoba. Jangan dulu. Tapi kembali lagi memang itu kita harus pintar-pintar memilih suatu komunitas itu. Kalau enggak komunitasnya jelek ya pasti kita terpengaruh juga. Pak, silakan. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ini ada suatu ilustrasi waktu saya ke kantor BUMN. Kebetulan saya lihat ada satu orang satpam dengan pegawai. Saya lihat rame, dari ngomong biasa-biasa kok kayak orang ribut. Tahu saya mendengar satpamnya ngomong, saya lebih enak dijajah, tetap dijajah. Saya kaget. Saya bilang, mana bisa, kita udah merdeka. Satpam lagi tanya, dia bilang, kamu merdeka, kamu merasa sudah merdeka, apa yang kamu rasakan sekarang? Dia bilang gitu. Lihat, dia bilang, negara-negara jajahan yang dulu dijajah sama Belanda, bandingkan dengan yang dijajah Inggris, lebih makmur mana sekarang ini? Dia bilang. Saya berpikir benar juga nih, Inggris, Singapura, India, wah kelihatannya maju. Hong Kong juga dulu ya. Kita Belanda nih, kok dijajah seperti ini. Kalau gitu si satpamnya ngomong lagi, saya pengen dijajah bangsa Inggris lagi dah. Nah, dia bilang, karena apa dia bilang? Satu, kalau saya dijajah bahasa Inggris saya bagus, kesempatan bekerja nanti bisa itu. Nah, inilah pembicaraan orang-orang yang mungkin istilah kata tuh secara duniawi. Tapi saya nggak bisa salahkan mereka seperti itu, karena memang kenyataan di Indonesia pun juga kita bilang merdeka. Benar nggak kita sudah merdeka? Kita masih dijajah. Kayak tadi udah disebutin. Peraturan-peraturan. Ya, dijajah dengan hal-hal yang duniawi. Kita sudah bisa merdeka. Contoh, kita ini sebagai orang percaya merdeka kan. Tapi kenyataan kemerdekaan kita ini tidak bisa dipakai. Untuk beribadah aja masih dilarang. Betul nggak Pak? Iya. Ya, belum bisa kita. Namanya merdeka, tapi kemerdekaannya nggak bisa. Nah, makanya tadi Ibu katakan dalam kemerdekaan ini kita harus diperjuangkan terus-menerus. Tidak bisa kita berdiam diri. Ya, kita ngelihat banyak orang yang perlu berjuang untuk bisa beribadah di suatu negara-negara lain, hal seperti itu. Bahkan yang orang yang sudah beribadah sungguh-sungguh pun juga masih dianiaya.
Nah makanya tadi dikatakan, juga udah dikatakan, kita harus perjuangkan terus, betul, kita harus berjuang. Tapi satu hal lagi yang penting, kita yang sudah dibebaskan merdeka, apa yang kita isi kemerdekaan ini untuk boleh menjadi berkat buat orang lain. Jangan kita merasa merdeka untuk diri kita sendiri, lingkungan kita, golongan kita. Tapi jadilah orang yang merdeka, yang benar-benar jadi berkat. Khususnya bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi bangsa dan negara kita. Jangan kita isi, ya yang penting ego ya. Saya sendiri udah merdeka, orang lain masa bodoh. Jangan seperti itu. Ya kita lihat sekarang ini kondisinya, bisa nggak kita menjadi seorang pemimpin yang benar-benar menegakkan kebenaran firman Tuhan? Boleh bilang jarang Pak. Walaupun dia juga boleh istilah kata bisa mendengar, melakukan firman Tuhan, tapi pada saat nanti depan umum, apakah dia berani seperti itu? Melawan arus istilah katanya Pak. Ya, nah ini yang satu hal yang kita harus tahu. Intinya di dalam mengisi kemerdekaan ini, kita harus boleh menjadi berkat buat orang lain. Ya, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri atau golongan. Terima kasih. Ya, oke. Udah beberapa narasumber sudah menyampaikan renungan firman Tuhan. Kita akan break sebentar, kita akan ada yang mau lewat nih. Ya, silakan. Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih. Untuk jadi orang merdeka tidak semudah yang Ibu bilang membalikan telapak tangan. Banyak cobaan, rintangan yang kita hadapi, tapi kita percaya bahwa kalau kita udah ada dalam Yesus, maka segala putus asa, beban Tuhan angkat. Amen. Dan kita menjadi manusia yang baru. Amin. Amin. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, Yesus. Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Amin. Ya, oke. Kalau kita putus asa, kita berharap hanya pada Tuhan Yesus saja. Pasti Tuhan akan melepaskan semua beban kita. Jangan sampai salah kita lari ke alternatif yang lain ya. Dari ke hutan. Nah, itu banyak buaya, banyak singa ya kan. Ya. Larinya harus ke alamat yang tepat. Ya. Oke, siapa yang mau menambahkan lagi? Silakan, atau mau ada yang mau tanya?
Nah ini bagaimana caranya supaya kita benar-benar merdeka nih? Karena memang kadang-kadang kita juga melihat yang jadi panutan tidak benar-benar merdeka, justru malah jadi ini kan. Kita kan mau lagi musim ini yang LGBT, perselingkuhan, yang masalah uang. Nah itu kalau kita tidak bebas dari situ, ya artinya kita yang masuk ke perangkap lagi. Silakan, ada yang mau nanya atau menambahkan? Silakan. Ya, oke. Ya, tadi sudah disampaikan sama Pak Franky, merdeka adalah kasih karunia. Saya mau bacakan di Yohanes 8 ayat yang ke-36. Di sini sudah jelas sekali dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Tadi dikatakan di Galatia, kamu dipanggil untuk merdeka. Jadi seberapa hebat kita mau merdeka, dengan usaha kita seberapa kuat, seberapa cerdas, seberapa pintar kita untuk melepaskan diri dari dakwaan iblis, seberapa mampunya kita untuk melepaskan diri dari keterikatan dosa. Nggak akan bisa. Tadi saya sudah katakan, kalau raja, kepala negara sudah membenarkan kita, sudah memuliakan kita, maka ketika kita merdeka, yang memberi kemampuan, otoritas itu adalah raja. Demikian kita adalah Kristus, adalah raja kita, raja dari segala raja. Nah kalau kita sudah dimerdekakan, adalah hamba, anak yang sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan harga lunas dibayar di atas kayu salib. Kalau kita sudah dibenarkan, dimuliakan, dikuduskan, maka semuanya itu, kemampuannya itu semata-mata berasal dari Roh Kudus. Sekali lagi, bukan karena kemampuan kita. Tadi Pak Les katakan bagaimana caranya supaya kita bisa betul-betul merdeka, supaya kita bisa menjadi contoh sebagai orang merdeka. Kita kembalikan lagi kepada kedaulatan Allah sebagai pemilik hidup kita, yang tentunya memampukan kita untuk bisa melakukan, mengisi kemerdekaan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri, ya, tentu dengan kemampuan kita tidak akan pernah bisa mampu sungguh-sungguh dibenarkan. Toh kalaupun kita bisa kuat, kalau kita pun bisa merasa diri kita hebat, kalau Tuhan bilang kamu bersalah, kita mau ngomong apa? Ya? Nggak bisa, kenapa? Kasih karunia. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebenarannya. Jadi kita harus terus-menerus meminta, terus-menerus berdoa, memohon agar kita dimampukan untuk menjadi sungguh-sungguh orang yang merdeka di dalam Kristus. Ya, oke. Ada yang mau tanya atau mau menambahkan, Pak Alex? Silakan. Ya, saya sedang mempelajari banyak tentang kitab Wahyu, dan kalau saya memperhatikan itu surat Paulus, surat kepada jemaat, baik itu Tiatira, Laodikia dan sebagainya itu, ya, ada dua hal yang dikatakan demikian. Pertama dia bilang, siapa bertelinga, hendak dia mendengar apa yang Roh katakan. Terus dia yang kedua dia katakan, barang siapa menang, ya. Jadi saya lihat sederhana sekali. Bagaimana supaya kita bisa merdeka? Pertama dikatakan, barang siapa yang punya telinga. Kita semua punya telinga, betul. Yes. Nah sekarang kita condongkan telinga kita ini kepada hal apa? Yeah. Dan kadang-kadang saya sudah mendengar, betul. Saya sudah tahu, betul. Tapi ketika saya mengeraskan hati saya, seringkali kan tuh, saya percaya waktu hamba-hamba Tuhan sudah berbicara, berkhotbah dan sebagainya, Tuhan sudah berbicara kepada kita. Kita dengar betul-betul bahwa kalau saya tidak mengampun dan sebagainya akan terjadi begini, begini dan sebagainya. Saya tahu. Tapi ketika saya melakukan, saya ingat, Tuhan, kesalahan dia kan besar sekali, Tuhan. Sehingga dia gagal lagi untuk itu. Dia terus membiarkan diri dia dikuasai oleh kebencian yang membuat dia tidak bisa mengampun dan sebagainya. Ya, dia sudah mendengar, ya, tapi dia mengeraskan hati dia, sehingga akan terus jatuh demikian. Dan kalau saya membaca, dia bilang barang siapa menang, berarti kemungkinan ada yang nggak menang juga. Ya, banyak yang nggak menang. Nah, ini dia. Jadi sekarang Paulus kan bilang kita sedang berlomba saat ini, ya, sedang berlomba. Bagaimana saya memenangkan perlombaan itu? Perlombaan iman yang Tuhan kasih buat kita masing-masing. Saya tidak bisa menyalahkan Tuhan, kan karena iblis. Sampai saya gini terus, saya tidak bisa. Ya, saya harus bertanggung jawab buat di hadapan Tuhan. Ini Tuhan, kasih karunia yang kau berikan buat saya, kemerdekaan yang kau berikan buat saya, ini. Dan ini yang sudah saya lakukan.
Ya. Jadi kembali kepada kuncinya itu saya mengatakan, sekarang telinga kita lah dengar dengan baik-baik gitu. Ya. Kalau kita tidak mendengar dengan baik, ya saya mau katakan jangan salah sama Tuhan. Karena saya percaya kalau kita lihat kembali dalam kitab Kejadian, itu sebelum Kain membunuh adiknya itu, Tuhan sudah berbicara kepada dia terlebih dahulu. Ya, Tuhan bilang kalau engkau terus mengeraskan hatimu akan terjadi demikian. Jadi saya percaya Tuhan juga masih berbicara kepada masing-masing kita pada hari-hari ini. Tapi ketika saya mengeraskan hati saya, akibatnya saya hidup semau gue saya. Ya, tapi dia mesti ingat yang terakhir. Dia bilang, barang siapa menang. Kalau saudara perhatikan itu dalam kitab Wahyu 2 dan 3 itu, kuncinya terakhir itu dua aja. Siapa bertelinga, yang kedua dia bilang barang siapa menang. Jadi sebagai orang Kristen saya mau katakan, hati-hati juga dengan hidup kita ini, ya. Jangan sia-siakan karena dibilang barang siapa menang. Kalau saya nggak hati-hati, mungkin saya termasuk kepada yang kalah. Ya, saya mau katakan menyesal sudah terlambat pasti kan. Jadi sebelum penyesalan terjadi, dari sekarang lah sadarlah. Itu dia. Saya pikir sudah saya. Iya, mesti sadar ya Pak, waspada selalu, sadar ya. Siapa mau menambahkan? Ya, saya mau tambahkan dulu. Ya, sebagai orang yang mengalami kemerdekaan, seharusnya kita bertanya pada diri kita untuk apa kemerdekaan itu ya? Apakah untuk menggantikan jam-jam ibadah dengan kita pergi ke mall, ya shopping gitu ya? Atau menggantikan baca Alkitab dengan baca komik ya? Atau juga saat teduh kita dengan membicarakan kelemahan sesama kita atau orang lain, teman-teman pelayanan dan sebagainya. Jadi Tuhan mau kita ayo bahu-membahu saling melayani, saling menguatkan untuk membangun bangsa dan negara kita. Ya, untuk mengisi kemerdekaan tadi suami saya Pak Lasmono bilang ya kita harus mengisi kemerdekaan. Ya, jadi cara gimana? Bisa dengan berdoa bagi mereka yang teraniaya. Terus menyebarluaskan kabar Injil melalui media sosial, karena media sosial disalahgunakan gitu ya. Tapi coba bagaimana kita memberitakan Injil dan aktif mengikuti pertemuan ibadah dan juga mungkin berbagi bagi orang yang membutuhkan, baik masalah melalui dana maupun tenaga kita, hidup kita abadikan buat bangsa dan negara kita. Amin. Nah sekarang gini, kalau ini kita bicara untuk kalangan yang istilahnya hamba Tuhan ya, atau yang pendeta lah yang suka dikasih kesempatan kemerdekaan untuk menyampaikan firman di mana-mana. Tetapi kalau istilah saya pelayanan yang tebang pilih, nah itu apakah merdeka atau enggak? Coba pelayanan tapi tebang pilih. Ya itu kan udah dikasih kemerdekaan, kamu ditawarin kemerdekaan, Pak foto di depan saya dong. Nah tapi karena itu kan suatu kemerdekaan, kan? Kebebasan kita dikasih, tapi berapa jemaatnya, jauhnya ini, atau maaf ada lagi yang hitung-hitungan lagi. Nah itu apakah orang itu merdeka gitu loh? Belum ya? Tawanan dari kondisi ya. Pak ini tawanan mamon. Ya, memang kita harus menyadari bahwa seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Kita sudah diberikan pemberian oleh Allah, itu keselamatan yang cuma-cuma ya. Sudah dikasih kemurahan tapi bukan murahan. Dan yang ke-10 dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Oleh karena itu Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Oleh karena itu kita umat tebusan, seharusnya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan seperti Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Lalu bagaimana? Nah, Paulus mengatakan lagi, kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu. Bukan berarti kita mengerjakan keselamatan supaya kita selamat. Kita sudah selamat. Artinya kita harus memelihara keselamatan itu. Ya, tidak sembrono, tidak semau gue. Bertanggung jawab. Ya, terhadap keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu,
Nah, 11 mengatakan tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Kalau kita takut dan gentar kepada Tuhan, kita tidak akan semau gue hidup kita. Yang kuncinya hanya takut akan Tuhan. Terima kasih. Ya, padahal kalau benar-benar kita takut akan Tuhan, pasti Ya. menikmati kemerdekaan loh ya. Amin. Ada lagi yang mau menambahkan? Siapa yang mau menambahkan atau mau tanya? Pak Doni, silakan. Belum? Ya, Pak. Ini saya mengutip firman Tuhan yang Rasul Paulus katakan, roh memang menurut Pak, tapi daging lemah. Nah, ini yang satu hal memang yang menjadi pergumulan Pak. Hamba-hamba Tuhan saat ini kita banyak dengar, wah ntar ada yang hamba Tuhan yang begini-begini yang negatif. Tapi memang satu hal ini yang nggak bisa dipungkiri. Kalau saya dibilang duri dalam daging, ya Tuhan taruhkan duri dalam daging supaya dia tidak sombong. Nah, ini dia satu hal, faktor lagi yang saya ketemukan karena kesombongan juga Pak. Ada kemerdekaan yang diberikan, dia merasa sekarang Tuhan pakai luar biasa, tapi dia merasa nih karena saya gitu loh. Ya, faktornya itu Pak. Sebenarnya kalau dia mau merendahkan diri, rendah hati, saling perhatian sama sesama, kali kita membangun nih bersama-sama, ya. Terus hidup di dalam kelompok persekutuan, mungkin kedagingan kita bisa ditekan Pak. Roh kita yang bertumbuh seperti itu. Yang lalu kita sudah bahas tentang membangun manusia roh. Mungkin Pak Henry juga yang ngomong ya. Hal-hal seperti itu yang kita harus lihat nih. Pada saat kita bersekutu, roh kita dibangun melalui firman Tuhan, maka rohnya ini semakin meninggi, naik, kedagingannya melemah gitu. Nah ini yang kita harus jaga semua, supaya kita jangan sampai kebablasan nih. Ya seperti dibilang merdeka, kenyataannya banyak orang yang protes gitu loh. Saya belum merdeka loh. Ya, padahal Indonesia merdeka 71 tahun Pak. Tapi kalau ditanya ada yang pro kontra, wah saya belum merdeka nih, masih dijajah. Nah, seperti itu yang mungkin kalau secara firman Tuhan ya kita harus hidup di dalam persekutuan yang indah, roh takut akan Tuhan yang terutama nih, yang kita harus tahu dulu nih. Kalau kita udah merasa merdeka, tadi bilang wow bebas, kita udah merdeka, Tuhan udah bebaskan semua. Tapi kebablasan Pak, seperti itu. Ya, itu saja Pak. Ya mungkin orang merasa sudah merdeka pada saat perkataannya Pak, karena dia bisa melakukan semau gue, ya kan, apapun mau dibeli. Jadi memang kalau merdeka itu kekayaan kita datangnya memang harus dari Tuhan. Kalau nggak dari Tuhan ya apa-apa mau dibeli. Tapi bayar pajak nggak Pak? Iya, tidak perlu Pak, lu mau beli kan? Bayar pajak nggak Pak? Bayar ya. Terus ini ya, mungkin kalau untuk supaya benar-benar kita bisa merdeka, itu kita masih harus belajar menghilangkan itu loh, apa rasa iri hati ya. Saya pernah mengalami waktu saya terpuruk itu, melihat tetangga lagi bangun rumah gitu kan. Waduh, ini kita lagi pot-potan, di situ malah lagi bangun rumah gede lagi gitu kan. Kotori rumah kita kan? Iya kan. Nah waktu itu saya cuma sempat berpikir aja, ya udah dulu aku juga pernah renovasi rumah, memang nggak segede gitu, ya kan. Kembali lagi, udahlah kita mau iri hati malah jadi penyakit. Toh Tuhan nggak kabulkan kita apa yang kita iri hati kan. Ya udah hadapin aja kenyataannya, ya kan. Kalau memang kita lagi lewat, lagi hujan, becek lagi kan. Nggak ada ojek lagi, ya udah kan. Oh gimana? Kalau kita bisa neduh ya neduh. Kalau memang nggak bisa ya kita harus hujan-hujan kan. Mohon maaf. Ya. Kalau kita iri kita bisa ini. Pertama kali stres. Kemudian stroke. Stop. Habis 3S. Diulang lagi kalau nggak jelas aku ngomongnya apa? Kalau iri hati gimana? Iri hati karena ada tetangga membangun rumah. Tetangga beli motor kita stres. Beli mobil tambah stres. Habis stres jadi stroke. Habis stroke stop. Ini cuma 3S. Hati-hati Pak. Ya oke, kalau gitu ini ada yang mau lewat lagi nih. Yuk kita mau lewat sama ini. Yuk kita lewat lagi.
Ingat tuh 3 S tuh, jangan sampai menikmati S3 tuh. Iya. Ya, setiap kita sudah dimerdekakan, kita diberi kuasa dari kuasa Allah yang Maha Tinggi. Ya, kita diberi kuasa dari Allah yang Maha Tinggi untuk menaklukkan musuh. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ayo sama-sama ya, kita dengar pujian ini. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ya, terima kasih. Lanjut lagi. Temanya merdeka menurut firman Tuhan. Siapa lagi mau menambahkan? Pak Uleki? Menambahkan? Ya, tadi sedikit bertanya-tanya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan supaya Merdeka. kita jangan main-main dengan kemerdekaan itu. Saudara perhatikan, kita lihat satu ayat dulu dalam 1 Petrus pasal 5. Ini ada satu himbauan bahkan. Perhatikan dari ayatnya yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal dan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan. Nah, tadi kan dikatakan dalam pembicaraan kita malam ini bahwa jangan semau gue. Sudah perhatikan, jangankan semau gue, kita aja sudah hidup benar, iblis akan terus mengincar kita. Satu.
apalagi semau gue. Nah, di situ. Kita hidup benar aja sudah taat sama Tuhan, ya. Sudah betul-betul setia sama Tuhan, nggak neko-neko, betul-betul kita pure dengan Tuhan, masih suka juga terplecok, Bapak Ibu. Apalagi yang main-main, kira-kira begitu. Nah, kalau yang main-main berarti dari diri kita sendiri yang memainkannya, ya, dari kita sendiri. Nah, dari kedua-duanya itu peranan penting di situ adalah iblis. Setuju? Setuju? Iblis, peranan penting situ iblis. Saudara kuat dalam Tuhan, iblis akan goyah kita. Saudara main-main juga, apalagi lebih kesempatan, nggak terlalu repot iblis buang energi. Makanya dikatakan di situ bahwa Allah sumber segala karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi kamu, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi saudara, sekali lagi saya beritahu kepada kita yang ada di studio maupun pemirsa prestasi yang ada di rumah, jangan main-main. Kita aja sudah hidup taat sama Tuhan, kita aja sudah hidup benar dengan Tuhan, masih suka terplecok, Pak. Apalagi kalau kita main-main. Bisa jawab sendiri. Nyamperin iblis ya, Pak? Ya, nyamperin iblis. Iblis lagi diam-diam kita gangguin malah. Digodain. Iya kan? Malah kita yang godain iblis nih, bukan iblis godain kita. Nah, makanya iblis bilang jangan salahkan aku, ya kan? Nah, kita sendiri. Godain dong. Godain dong. Nah, ayo, mau saudara. Nah, kita aja udah benar, sekali lagi kita aja benar, ya, taat sama Tuhan, melayani Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, beribadah, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi impartasi yang dahsyat bagi orang lain, masih terplecok, apalagi yang main-main. Itu dia. Nah, kalau kita lihat di situ saudara, bahwa sampai di mana sih kekuatan kita? Tadi Pak Poltak sudah singgung. Sampai di mana kemampuan kita? Tadi saya juga singgung bahwa di Alkitab berkata, di dunia ini tidak ada seorang pun yang baik. Sekalipun, katakan sama-sama apa dia? Nggak ada yang baik. Jadi jangan main-main. Betul tadi Bapak ini berkata, betul, jangan main-main hidup. Makanya betul-betul kalau kita menjadi anak Tuhan yang beneran. Kalau menjadi hamba Tuhan yang beneran. Tadi ada Bapak berkata bahwa roh penurut tapi daging lemah, ya kan? Kalau kita berpatokan dengan daging lemah, maka kita pasti tidak akan pernah kuat. Itu ngeles, Pak. Ya, ngeles. Jangan, oh kita kan daging lemah, jadi nggak bisa, ngeles. Ya. Jadi saya nggak setuju ada pendeta bilang, udah kita jangan terlalu rohani dong. Harus rohani, harus. Jangan main-main. Kalau putih bilang putih, kalau hitam bilang hitam. Tadi kan ada bilang dosa putih, dosa hitam. Bukan abu-abu, Pak, ya? Bukan abu-abu. Satu ayat lagi kita mau lihat ya. Ini bicara dari jangan mengalami ketakutan sekalipun iblis datang untuk menyerang kita. Dia buat supaya kita jatuh dan semakin jatuh. Kita baca Efesus. Efesus pasalnya yang ke, sudah lihat di situ 6. Temukan di situ dari ayat 10. Efesus 6, saya bacakan, perhatikan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tadi kan berkata, jadi bagaimana antisipasinya? Antisipasinya hanya ini firman. Nggak ada logika, nggak ada teori, ya. Nggak ada ngeles-ngeles, nggak ada. Nyerempet-nyerempet apalagi, ya. Intinya di sini perhatikan. Ini hanya ini kekuatan. Jadi pemirsa prestasi yang ada di rumah, kita juga membantu yang ada di sini. Bagaimana supaya kita jangan main-main, ya. Udah benar juga, plus jangan main-main. Ini pedomannya, perhatikan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tadi kan Bapak sudah bicara dari visioner dan visi dan dari audio dan vision, mata dan telinga, gitu Pak ya. Kalau kita mendengar banyak, mendengar dalam bahasa asli berkata adalah akuwo. Arti dari akuwo itu Pak bukan hanya masuk kiri keluar kanan, sampai di hati. Jadi waktu firman diberitakan, makanya firman berkata waktu dia ditaburi, dia jatuh di tanah hati yang baik. Itu apa? Akuwo. Seperti telinga Mickey Mouse, dia besar, mendengar. Itu akuwo. Nah perhatikan, kenakanlah seluruh perlengkapan serta Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, gitu ya. Iblis, pintar apa kita Pak? Nggak ada pintar kita, nggak ada. Firman, iblis lebih tahu firman. Ayo. Kalah. Nah, Kalah licik. kalah licik. Dia paling licik.
paling licik, nggak ada duanya. Dia tokoh licik. Raja licik. Nah, rajanya licik itu. Bapak pendusta. Ya, bapak pendusta, pembohong, betul. Itu iblis sudah bilang loh. Terus, perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu mulus iblis. 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan kepada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tetap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan apa? Perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Jadi kalau kita mau supaya betul-betul menjadi anak Tuhan dan tidak main-main, saudara-saudara, ini firman pegang. Nggak usah ikut teori ini, ada seminar itu, nggak perlu. Pegang firman aja. Amin. Amin. Kalau kita pegang firman seperti Alkitab berkata, nggak usah terlalu repot-repot. Firman aja. Itu intinya. Nggak usah muluk-muluk. Hanya firman. Maka saya percaya kita menjadi orang yang merdeka. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Thank berkati. you. Ada lagi menambahkan Pak Doni? Ya Pak, saya Doni. Saya ingin bertanya sesuatu kepada Bapak Ibu. Tadi kita sudah mendengar bahwa kemerdekaan datang dari Allah dan bagaimana kita bisa merdeka, yaitu hidup di dalam Tuhan. Nah, sekarang kalau kita sudah merdeka, kalau kita tahu pasangan kita atau mungkin anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita belum merdeka, bagaimana apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang tersebut? Ya. Begitu pertanyaan saya. Baik, saya sedikit menambahkan. Pak, gini, saya memberikan satu ilustrasi aja. Saya mau menyanyi, tapi tolong jangan dengar suara saya. Kalau begitu jangan nyanyi, setuju? Ya. Betul nggak? Ya. Kalau kita tampil sebagai penyanyi, yang pertama kita harus kuasai audiens. Dan kita harus menghafal lagu. Kita harus mengerti musik dan suara kita harus bagus. Jadi kalau kita mau jadi berkat bagi orang lain, nggak usah ngomong, kamu merdeka dong, kamu merdeka dong. Karena Kristus sudah merdekakan kita, nggak perlu ngomong. Yang penting kita dulu bertindak sesuai dengan firman, ada impartasi bagi orang lain, maka orang akan melihat kita, melihat Kristus melalui kita. Amin. Jadi jawabannya adalah kita harus jadi berkat dulu, baru kita memberkati orang lain. Kalau kita bilang, kamu harus merdeka, kamu harus hidup benar, kamu begini. Dibalik bertanya, bagaimana dengan Anda? Itu saya rasa. Jadi harus jadi berkat dari diri sendiri dulu, Pak. Jadi berkat dari diri sendiri, kita dimerdekakan dulu. Sekarang gini, saya bilang begini, Pak, jangan ngerokok ya. Tapi Bapak kedapatan saya 2 hari yang lalu merokok. Kan nggak cocok, Pak. Pak, jangan ke diskotik ya. 5 hari yang lalu Bapak lihat saya lagi dugem. Cocok nggak, Pak? Jadi kalau kita mau berkata kepada orang, memberikan satu pancaran kemerdekaan kepada orang, kita dulu lebih dimerdekakan oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian. Tapi banyak loh Pak, faktanya udah naik mimbar tapi masih belepotan Itu. Wah. Itu. Sebetulnya yang naik mimbar dia cuma mau pamer jam Rolexnya aja Pak. Cincinnya. Iya kan, cincin jarum gitu. Ada nih. Ada. Terbalik ya? Iya terbalik kan, wah kencangnya gitu. Nah tadi Bapak kalau Pak Franky bilang Bertobat. pakai boleh tuh asal jangan digini-gini boleh pakai dong kan kita dikasih dari itu berkat kan. Tadi Pak Franky bicara ada memang sering kali dengar ya, aku mau nyanyi ya tapi jangan dengar suara saya nggak gini. Itu sebetulnya dia sudah merampas kemerdekaan telinga orang tuh Pak. Ya bener kan, pernah saya datang suatu Natalan, waduh maaf ngomong deh, saya juga bukan penyanyi, cuma lihat nggak tahu notnya kemana, tapi dia jadi song leader, wah kencang. Jadi berkat. Saya yakin dia pasti donatur.
Saya yakin Pak Haji ini donatur udah, nggak ada berani nyegah. Oke Bu, waktunya tinggal kita ya. Mungkin saya menambahkan sedikit Bapak. Mungkin kita sudah dimerdekakan, sudah bebas lah gitu ya. Kita lihat, kita ingin menegur orang itu yang jatuh dalam dosa. Misalnya udah pendeta keluar di mana, tapi selingkuhnya nggak bisa habis, tinggalin anak istrinya terus saja, pindah sini. Tapi khotbahnya makin hari makin semangat, makin bagus, makin berisi, makin padat. Maksudnya seperti gimana kita mau menolong orang ini nih? Iya, dari kita diri sendiri dulu. Makanya dari kita diri Bu, dari kita diri sendiri, kita berubah dulu dong. Kita baik. Kita sudah berubah, maksudnya bukan gitu. Kita ini udah berubah. Orang itu tidak dekat sama kita, gimana kita cara minta roh keberanian berdoa supaya kita begitu. Yang paling bagus berdoa buat dia, karena saya tidak punya hak untuk bilang ini, karena dia tuh hamba Tuhan juga. Iya, itu tadi. Ya, kan saya bukan paham. Dia doa udah pasti doa. Udah sudah paling bagus Bu, karena waktu Ibu tegur dia, kalau dia siap, kalau dia nggak siap, jadi pemarah. Jadi saya tidak menang. Saya bilang biarkanlah itu porsinya Tuhan sama dia. Jadi tugas saya, apakah kalau betul-betul saya peduli sama hamba Tuhan ini, doakan dia. Saya percaya kuasa doa itu sangat luar biasa. Amin. Itu memang yang utama. Doa itu yang utama. Maksudnya kita gerak realnya kita lah, praktisnya itu sudah ditegur berapa hamba Tuhan sebagainya. Udah kemes ya? Semua orang tuh udah kemes banget. Yang jelas begini Bu, yang jelas benih yang sudah ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia. Bagian kita, bagian Tuhan, bagian Tuhan. Itu aja kuncinya. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan yang jadi bagian. Amin. Iya. Segala sesuatu ada waktunya kan? Iya. Waktu kairosnya tuh. Maaf ya, waktunya sudah tidak boleh lagi. Kesudahannya sudah habis. Sudah waktu sampai kesudahannya. Oke, kita tutup ini. Pak Alek dong tutup doa. Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, dan kami berdoa datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu Tuhan. Buat sesama kami, orang-orang percaya, kalau mungkin hari-hari ini kami melihat mereka masih menyalahgunakan kemerdekaan yang ada ya Bapa. Kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya kalau Roh Kudus menjamah hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka menyadari akan kesalahan mereka boleh berbalik dari jalan-jalan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk diri kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan untuk menjaga kehidupan kami, menjaga hati kami sedemikian rupa Tuhan. Tidak membiarkan hal-hal yang buruk dalam hati kami, tetapi biarlah Tuhan firman-Mu tertinggal dalam hidup kami ya Bapa. Malam hari ini kami juga sehati berdoa kalau ada pendengar yang sakit. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka dari penyakit apapun mereka Tuhan. Engkau melawat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
kasih. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di acara mendatang.